Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Baitur Rahim Ustadz Lutfi Mubarak, yang kami hormati saudara kami Haji Oi, yang kami hormati Pak RW dan Hadratul Mukarramun, orang-orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh jamaah sholat Isya yang insya Allah dilanjutkan sholat taraweh. Mudah-mudahan yang hadir kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, karena atas nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih dianugerahi kesehatan lahir batin, kekuatan jasmani dan rohani, dan yang terpenting kita pun alhamdulillah masih diberi kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kekuatan iman, rasa-rasanya nih hadir di tempat ini susah. Makanya ini yang hadir insya Allah orang-orang terpilih semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau lihat dari segi lingkungan nih sekarang ya, situasinya itu apalagi panasnya terik beberapa hari ini, kalau sore maksud saya, ini membuat kita kalau habis buka rasanya lelah luar biasa. Apalagi kalau udah kena kesenggol kolak 2 mangkok sama sate padang 2 bungkus tuh ya. Ini kayaknya untuk hadir di sini berat. Apalagi perjalanan dari rumah ke sini juga membutuhkan tenaga, waktu. Kalau bapak nggak kekuatannya, imannya melemah, nggak kuat, itu kayaknya rasa-rasanya, sampai ke situ jejauhan kata orang Bogor mah. Ya enaknya jam-jam segini kan apa? Enaknya ngukur kasur, di bawah AC nyender, kata temennya terawih yuk, lu duluan dah, ntar gue nyusul depanan. Temennya nyampe pules dia. Bapak-bapak enggak nyampe di sini, masya Allah. Ini merupakan anugerah yang amat sangat luar biasa. Kata Rasul, siapa yang memperbaiki wudhu di rumah, kemudian dia langkahkan kakinya ke rumah Allah, maka 2 langkah kakinya, 1 menghapuskan dosa, yang kedua ngangkat derajat dia. Tuh, masya Allah. Inilah orang-orang yang akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, dan akan ditinggikan derajatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Apalagi kita sampai ke sini langsung melaksanakan sholat Isya berjamaah, ya Allah. Kata Rasul, man sholal Isya fi jama'atin faka'annahu sholla nisfal lail. Tuh, siapa yang hadir di rumah Allah kemudian dia ikut sholat Isya berjamaah, maka seolah-olah, seakan-akan orang itu melaksanakan sholat separuh malam. Ya Allah. Jadi kalau kita sholat Isya ini seolah-olah kita katanya separuh malam kita dapat pahalanya. Kemudian ditambah hadis yang satu lagi, man sholla subhi fi jama'atin faka'annama sholla laila kullah. Tuh, siapa yang kemudian hadir juga subuhnya, sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia melaksanakan sholat sepenuh malam. Ya Allah, coba itu. Saya dengar subuhnya sampai keluar-luar di sini. Apa karena tempatnya sempit? Apa yang memangnya banyak jamaah? Mudah-mudahan karena banyak jamaahnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih ke depan jadi masjid nih. Karena saya lihat semangat jamaahnya sampai kayak begini. Di mana-mana udah pada maju jamaahnya. Ya, ini malam udah mundur, masih pada mundur, maksudnya masih penuh kelihatannya nih. Ini apalagi akhir Ramadan, situasinya kan kata 10 hari terakhir, kata hadis apa katanya? Itkun minanar. Panas kalau neraka itu.
terbebas dari api neraka. Orang yang ketika ibadah puasa Ramadan 10 hari terakhir dia laksanakan dengan baik, dengan melakukan aktivitas yang baik, maka tubuhnya nanti haram disentuh api nerakanya Allah. Nah, ini bapak-bapak masih semangat. Saya dengar bahkan lagi di sini ada yang namanya Masya Allah iktikaf 10 hari terakhir. Masya Allah Pak, itu memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari terakhir situasi orang kan beda-beda udah. Ada yang udah mikirin pulang kampung, walaupun nggak boleh pulang kampung juga, ya. Ada yang mikirin mudik, tuh. Ada yang mikirin kue lebaran, macam-macam. Ada yang puyang anak kelima belum kebeli sendal-sendal acan, misalnya begitu ya. Tapi kita mah nggak mikirin begitu. Alhamdulillah ya, ini masjid masih ramai, iktikaf masih semangat, ya Allah Karim. Apalagi di 10 hari terakhir ini keramah Pak. Ada 10 hari terakhir itu ada malam-malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung 3 tahun itu waktu ibadah kita dapat tuh. Makanya jangan ngiri sama umat-umat dulu yang umurnya panjang-panjang. Dan bersyukurnya kita Lailatul Qadar tuh hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, nggak diberikan kepada umat yang lain. Itulah kita beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Wahaba li ummati Lailatul Qadri walam yu'tiha man kana qablakum. Tuh. Dianugerahi oleh Allah umatku Lailatul Qadar dan tidak diberikan umat sebelum kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jangan ngiri umat-umat Nabi yang lain umurnya panjang-panjang. Kita mah paling banter 60 70 lah. 70 lebih sedikit lah, bonus itu mah. Tapi kalau kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar, ada tambahan pahala kebaikan. Siapa yang menemukan malam 1000 bulan berarti dia dapat pahala ibadah 83 tahun. Ya Allah. Mudah-mudahan walaupun nggak nemuin, misalkan kita dapat barokahnya, udah alhamdulillah kita. Mudah-mudahan nih yang rajin itikaf, kita semua yang rajin ke masjid dapat keberkahan Lailatul Qadar. Kita jelang. Yakin kita diajarkan sama Imam Al-Ghazali kan, datangnya pada tanggal-tanggal ganjil kan begitu. Tapi cara ngejarnya udah mulai tanggal 1 kemarin udah ngejar. Jangan mentang-mentang kata Imam Al-Ghazali malam ganjil doang 21, 23, 25. Dia terawihnya pas dalam malam itu doang. Bilang tanggal malam 22, terawih enggak ah. Kan enggak turun Lailatul Qadar kata dia. Kuman taruh tanggal 25 sama 27 kata dia. Insya Allah yang pakai ilmu ngincer gitu kata orang-orang ulama nih nggak akan dapat yang begitu Lailatul Qadar. Yang dapat cuma Lailatul Qadar bisa. Jadi kita mau ngejarnya dari awal sudah. Nih kayak begini karena Masya Allah. Saya semangat jadi ke sini nih. Hadir ke sini Masya Allah. Saya nyambung silaturahim sama beliau ya. Kita doakan Pak Haji Munir mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Istrinya mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup yang teruskan nih apa yang beliau prakarsai dulu, mudah-mudahan nih kita semua orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Untuk itu sebelum nanti saya sampaikan apa yang disampaikan MC tadi ya, kita ambil hikmah daripada Ramadan 1442 Hijriah ini, jangan hanya sekedar seremonial dan hanya menggugurkan kewajiban saja. Minimal kan ada yang bisa kita aktualisasikan nanti nih. Ini kira-kira puasa kita berapa hari lagi nih? Wah, udah apa benar Pak RW ya? 3 hari ya. Saya curiga nih Pak RW pengen buru-buru lebaran Pak. Ya, 3 hari lagi coba Masya Allah. Pasti hati bapak-bapak ada 2 kontradiktif di hati. Satu rasa seneng karena baju koko yang baru bisa kepake besok. Tuh, tanggal 1 Syawal. Yang kedua, kita pasti punya perasaan sedih. Kenapa sedih? Karena bulan yang mulia yang di dalamnya kita katanya dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya bentar lagi akan ninggalin kita. Ramadan Mubarak akan pergi, pamitan sama kita. Pasti hati kita rasanya kehilangan nanti tuh. Nah, oleh karena itu jangan berlarut sama itu kata para ulama. Karena bagaimana nilai-nilai Ramadan ini bisa kita refleksikan nanti 1 Syawal ke depan menghadapi 11 bulan berikut. Apa?
Kan Rasul ajarkan, malam yada qauladur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada atau ama wa syarabahu. Siapa yang ketika bulan Ramadan tidak meninggalkan qaulazur, ucapan bohong, goroh, misu-misu, caci maki, fitnah, wal amala bihi, dan perbuatan semisalnya dari itu, falaisa lillahi hajatun fi ayada atau ama wa syarabahu. Maka tidak ada pahala bagi Allah walaupun dia ninggalin makan dan minum seharian. Tuh. Jadi kita artinya apa? Bukan hanya nahan lapar, nahan minum saja, tapi jaga mulut. Karena Rasulullah sabdakan dalam hadis, kata Rasul, amlik lisanaka, jaga mulutmu, sampai Rasul pegang tuh lidahnya. Amlik lisanaka, jaga mulutmu, kata Rasul. Kenapa? Lidah memang kecil, tapi dampaknya dari lidah bahaya, Pak. Coba kita ingin selamat atau nggak selamat, bergantung ini kita. Arabi pepatahnya mengatakan, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia bergantung bisa tidaknya menjaga lisannya. Lidah walaupun kecil, kalau melukai hati orang bahaya. Tangan kita kena pisau, kita obati betadin 2-3 hari sembuh, kering. Tapi kalau hati kita kena mulut orang, masanya Pak, rasanya gimana tuh? Kata lagu itu, sakitnya tuh di sini katanya. Itu jangankan ketemu wajahnya ya, baru ngelentap orangnya, oh kono orangnya tuh ketahuan. Jadi sensitif hati kita ini. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, waqad yurja lijarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jari halisan. Jika pedang lukai kulit, masih ada harapan sembuh. Tapi jika lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Tuh. Artinya bahaya tuh. Makanya Rasul sampai pegang lidahnya. Hati-hati. Nah, makanya nanti setelah ibadah puasa ini selesai, ini kita udah paling pinter kita jaga mulut. Kata hadis katanya payah sunu sukutu. Kalau nggak bisa bicara benar, lebih baik diam aja lah. Tuh. Makanya ada pepatah mengatakan diam itu emas. Tuh. Tapi diam juga ada dua alternatif. Diam, ada orang diam mulu, satu main catur. Tuh, diam. Tuh, ya. Itu diam aja kayak otaknya jalan. Yang kedua ada diam aja maling. Tuh, ya enggak. Kalau maling ribut nggak berhasil dia nyurinya. Tuh. Tapi itu maksudnya bukan yang begitu diamnya. Diamnya artinya daripada berkata yang enggak nyakiti hati orang. Tuh. Itu yang pertama, kita singkat-singkat saja. Yang kedua, yang harus kita realisasikan ajaran dari pendidikan Ramadan 1 bulan penuh adalah apa? Yang kedua adalah wasa'yaka baitaka. Luaskan rumahmu, kata Rasul, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tuh. Jadi bapak-bapak, kita kan di bulan puasa ini diperintahkan untuk mendampingi puasa kita ini. Ibadah yang disunahkan Rasul adalah baca Al-Quran, yang namanya tadarus. Sampai saya ceritakan dulu di awal-awal, waktu saya hadir pertama ke sini, bahwa Rasulullah setiap malam-malam Ramadan itu didatangi malaikat Jibril ke rumah beliau yang sekarang jadi Raudhah, itu tamannya beliau yang dekat Raudhah ya, dekat apa namanya, di Masjidil Haram maksud kami, yang di Raudhah itu di Masjid Nabawi, maaf, di Masjid Nabawi ya. Itu Rasulullah datangi malaikat Jibril, itu payudari suhul Quran, sampai duduknya beradu lutut bertadarus Al-Quran. Jadi beliau itu didatangi terus oleh Jibril tiap malam di bulan Ramadan. Makanya kita ini nanti setelah 1 Syawal ke depan, biasakan di rumah kita ini bacain Quran. Karena rumah yang ada hidayah adalah rumah yang di dalamnya ada bacaan Quran. Dalilnya jelas, kata Rasul, wasa'yaka baitaka. Luaskan rumahmu. Rumah yang luas bukan karena besar ukurannya. Rumah yang luas apabila penghuninya sering-sering membaca Al-Quran. Habis rumah kita bacain apa? Pesan Rasul apa? Diri kita nih hiasi dengan Al-Quran agar diri kita ada hidayahnya. Innaladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harabi. Tuh. Siapa orang ngaku muslim tapi di hatinya nggak punya hafalan Quran, barang sepotong ayat pun, itu kata Rasul bagaikan rumah roboh. Ya Allah. Jadi kita disindir nih, ngaku orang Islam
tapi nggak punya hafalan Quran, barang sepotong ayat pun itu kata Rasul kayak rumah roboh dia. Masya Allah. Jangan sampai kita disindir nih kayak rumah roboh. Kalau di situ hadisnya kayak rumah kosong masih mending Pak. Rumah kosong kalau orang ada kehujanan bisa mampir di situ, ya nggak? Kalau malam-malam membeli dedemit kuntilanak mampir juga ke situ bisa. Tapi kalau rumah roboh siapa yang mau menempatin? Nggak ada kan? Parah makanya kita nih. Kalau ngaku muslim nggak punya hafalan Quran, biarin cuma kulhu sama ina atau ini kan nggak apa-apa. Jadi imam besok sama istrinya di rumah kulhu. Yang kedua ina atau ena. Besok kata istri baru Allahu Akbar, kulhu lagi disindir. Nggak apa-apa. Daripada nggak ada sama sekali hafalan Quran tuh. Tapi masa iya kita itu pasti kan meningkat kita ini. Itu yang kedua, baca Quran. Rumah kita. Kata ulama, kalau di rumah kita nih kita nggak mau baca Quran juga, minimal banyakin Quran di rumah kita. Oh, minimal banyakin Quran Pak. Di ruang tamu ada Qurannya, di ruang makan di atas ada Qurannya, di kamar tidur di atas lemari ada Qurannya. Nggak sempat baca juga, kata setan, surah nama banyak di kebet mah enggak. Nah, paling disindir sama setan kita tuh. Bahkan kalau orang yang kayak begitu, kata Allah di Fatir 32. Sifat orang muslim kayak gitu kata Allah apa? Wa minhum dzalimun li nafsihi. Tuh. Orang yang begitu adalah sikap orang mukmin pada Al-Qur'an yang zalim terhadap diri dia. Artinya apa? Ngaku Quran sebagai kitabnya tapi nggak punya mushaf acan di rumahnya. Tuh, itu kayaknya zalim kalau begitu kita. Mobil sama Pajero Sport diplastikin, joknya masih ada, punya. Kulkas 4 pintu ada rumahnya. Quran yang harganya murah nggak ada. Sejadah yang bagus buat sholat kadang-kadang lupa nggak ngebeli. Padahal kebeli mah gampang itu kan Pak. Kadang-kadang kita lupa tuh yang begitu-begitu. Sekalinya ada sejadah bagus banget, di belakangnya dilihat. Apa namanya? Memperingati 40 hari wafatnya. Pengasih orang yang kayak begitu. Jangan main tunjuk-tunjuk. Jadi bukan nyinggung Pak, bukan Pak. Ini mah kita mah kadang-kadang nggak edokan yang begitu, bener nggak? Kadang-kadang kita tuh kadang nggak peduli yang kayak begitu. Termasuk saya juga mungkin begitu ya, tapi kita kalau supaya semangat nih, Quran beli sendiri, sejadah beli sendiri, mukena beli sendiri, kadang-kadang sering dikasih orang juga ya, itu kita lain lagi itu makan. Nah begitu, itu kata Allah zolimun li nafsihi, itu jolim dia sendiri. Yang terakhir sekarang, yang ketiga, wa abki khoti'ataka, kata Rasul, tangisi dosa-dosamu, sesali dosa-dosamu. Tuh makanya di sini bulannya nih kita nyeselin dosa, istighfar sering, minta ampun pada Allah. Ini bulannya, bulan terampunnya dosa. Ntar begitu kita ada di 1 Syawal nih, udah terbiasa kita. Begitu salah buru-buru minta maaf, begitu dosa buru-buru minta ampun tuh. Jadi jangan diam saja. Kata Rasul ada 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang harus segera. Apa? Pertama, ada jenazah, segera makamkan. Yang kedua, ada utang, segera bayar. Tuh, kalau udah punya duit, kalau belum bayar pakai apa? Yang ketiga, kalau punya dosa segera tobat. Kalau punya salah buru-buru minta maaf. Tuh. Yang keempat, kalau punya anak perempuan sudah dekat jodohnya segera nikahkan. Dan yang kelima, kalau kita punya tamu segera hidangkan. Tuh. Ini ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus segera diantara itu tadi. Nah, ini kita kalau kita punya salah buru-buru minta maaf, begitu kita dosa buru-buru minta ampun sama Allah. Jangan kita malah kalau habis berdosa kadang-kadang lupa Pak. Habis berdosa kita malah bangga. Wah, cerita-cerita sana sini. Waktu saya pesantren dulu di Jawa, kalau kamu katanya habis dosa banyak cerita sama teman-teman kamu, sama juga kamu itu katanya ngebanyakin saksi nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau udah punya dosa diem. Kadang-kadang kita dulu belum tahu ilmunya nih ya, apalagi dulu zaman kita masih belum tahu dosa gitu, ke warung ngantongin jengkol 3 biji punya tukang warung misalnya gitu ya. Nggak kerasa yang begitu-begitu, malah cerita, gue dapet 3 nih, padahal itu nggak boleh itu. Jadi kalau habis dosa tuh diem, kata ulama, jangan cerita. Nah ini pelajaran, saya pun tertegun apa yang disampaikan guru saya dulu. Jadi kalau kita berdosa, sesali. Itu ternyata perintah Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 hal yang kita aktualisasikan. Mudah-mudahan nih terjaga lisan kita, di rumah sering kita bacain Quran, dan kita berdosa bersalah segera minta maaf karena Allah Zat Maha Pengampun dan penerima segala apa yang kita lakukan kalau kita minta maaf kepada Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu, malam ini saya hadir ada utusan dinas. Baik disampaikan tadi oleh pembawa acara, saya datang enggak sendiri, berdua oleh Letnan Yusuf, ini anak buah saya di kantor, di Pembinaan Rohani Angkatan Laut. Angkatan Laut sekarang sudah validasi setahun yang kemarin, dari mulai Subdis Bintal, sekarang menjadi Kadis Bintal Angkatan Laut, dipimpin oleh seorang bintang 1. Nah, ada 4 kolonel, Kasubdis Binroh, Kasubdis Tradisi Kejuangan, Kasubdis Ideologi, dan Kasubdis Bimbingan Konseling. Saya termasuk salah satunya, Kasubdis Rohaninya saya. Dan ada seorang Sekdis juga kolonel di bawah Kadis Bintal. Jadi sudah selama udah kurun waktu 7 bulan kurang lebih berjalan validasi, dan ada program yang namanya pembinaan rohani di komplek. Nah, termasuk malam ini saya diutus oleh pimpinan hadiri masjid-masjid, pantau gereja, pantau pura yang menjadi bagian dari pembinaan kita, agar semuanya hidupnya bersinergi. Jangan ada lagi pembinaan-pembinaan di komplek-komplek yang menyalahi, yang tidak sesuai, apalagi tidak nanti terjadi hal-hal yang pokoknya Bapak mungkin bisa mengerti lah, hal-hal yang tidak membuat nyaman beribadah gitu kan, yang tidak saling menghormati, menghargai saling sesama jamaah gitu. Kita mohon ini jangan terjadi di sini. Saya yakin, apalagi di sini banyak senior-senior kami semua. Mudah-mudahan di sini hidupnya marhamah semua ya. Untuk itu pada malam ini saya berpesan, dan juga tadi saya sudah dengar ada wacana ini akan menjadi sebuah masjid ke depan. Insya Allah kami akan dukung. Apalagi saya lihat juga di komplek ini belum ada, di RW ini belum ada, dan juga jarak antara masjid ke satu sama lain berjauhan, dan saya lihat jamaahnya juga sudah sangat mumpuni untuk dijadikan ini masjid. Oleh karena itu nanti kalau sudah jadi masjid, ini bisa kita menjadi bagian dari pengelolaan langsung dari Lantamal 3. Baik itu nanti khotibnya diutus dari sana juga minggu pertama atau minggu pertama dan minggu ketiga. Oleh karena itu yang sekarang udah berjalan masjid-masjid di komplek nih, di Sunter, di Pangkalan Jati ya, di Seskoal, dan semuanya di Cipulir, semua ini udah masuk. Kalau ini nanti mau jadi masjid ya ini nanti segera persyaratannya diselesaikan, saya sambut nanti untuk bisa saya masukkan untuk pembinaannya langsung di bawah Lantamal 3. Sehingga seperti Al-Iman tuh sudah masuk dalam jajaran kita. Nah, untuk itu saya minta di sini nanti secara musyawarah dan secara sinergi kita jalin komunikasi nanti antara ketua masjid dan pengurusnya dengan kita, sehingga tidak ketinggalan informasi dan juga tidak di luar pantauan kita gitu, dengan adanya komunikasi terus, sehingga nanti ada sifatnya dukungan baik moral maupun material bisa sampai juga ke sini. Ya, saya akan masukin. Oleh karena itu ada hikmahnya lah. Saya waktu itu jalin terus sama Pak Haji Oi ya. Selama saya dulu dengan Pak Haji Munir di sini, alhamdulillah karena jadi berkepanjangan silaturahmi, mudah-mudahan jadi silaturahmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sambung seperti ini. Nah, oleh karena itu malam ini saya akan sampaikan satu bahan kontak yang saya berikan, ada beberapa buku dan juga Al-Qur'an yang sudah dicetak oleh Disbintal. Ini tahap awal saya berikan dulu secara simbolis. Nanti jika ada pembagian lagi ini akan saya akan saya akomodir, mungkin jumlahnya akan lebih dari yang sekarang saya sampaikan. Ini di awal-awal saya dulu, sambil nanti ada sedikit untuk bantu takjil 3 hari ke depan insya Allah lah, buat ala kadarnya dulu ya. Nanti kalau misalnya ada lagi hal-hal yang seperti di Al-Iman dan masjid yang lain juga akan kita sampaikan ke sini. Demikian, oleh karena itu mari sama-sama kita laksanakan sholat taraweh, dan sebelum kita berdoa mari sama-sama kita saksikan pemberian bahan kontak dari kantor secara simbolis yang akan diterima oleh Bapak Ketua DKM Mushola Baitur Rahim.